Aurat dibagi tiga. Saya rinci di kitab fikih, apa sholat kalau nggak salah ada. Pembagian ini sengaja kami hadirkan untuk mempermudah. Pertama, aurat di dalam sholat. Kalau aurat di dalam sholat bagi seorang wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Dalam sholat wajah tidak ditutup, telapak tangan boleh dibuka. Zuhran wa batnan. Jadi nggak usah ditutup boleh. Dan biasanya kalau ada orang membuat dikasih pengikat ini adalah untuk ininya tidak turun, bukan untuk menutup punggung telapak tangan. Jangan terseksa dengan ustadz yang salah paham dalam hal ini. Harus ditutup ujungnya. Gimana ada baju sebelahan begini nih? Ini bajunya robot itu. Yang nongol ke sini begitu ya. Baju ya di sini. Kalau di sini adalah kain, main. Jadi dhuhran wa batan batanan boleh dibuka. Ini boleh dibuka. Dalam sholat. Dalam sholat ini gambarannya tidak ada laki-laki ya. Tenang dulu. Ini bukan di depan laki-laki. Ngomong di depan sholat, di hadapan Allah. Apalagi tadi balik ke majelis sholatnya di kamar yang sepi, rapi kita. Nah, kemudian wajah. Kalau laki-laki adalah antara pusat dengan lutut, ini adalah kewajiban. Kalau masalah estetika, keindahan ya lain lagi. Masa nanti seorang khotib pakai kolor, yang penting lutut dengan pusat ketutup, ya gila sakit dia tuh. Ini masalah bicara aurat. Makanya bicara aurat itu sangat sederhana. Itu adalah batasan kewajiban. Bukan berarti kita harus kayak begitu. Nanti laki-laki ini dengar auratnya laki-laki di dalam sholat, di luar sholat adalah antara pusat dengan lutut. Besok khatib di Masjid Agung adalah pakai kolor. Yang penting pusat sama lutut ketutup. Oh, ini disebutkan dalam kitab fikih. Anda ini ngantuk. Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau ke masjid, tutup. Yang rapi, yang cantik, yang indah. Anda pakai rida, pakai kopiah. Kalau imamah, kalau enggak ya kopiah. Ini kan keindahan. Perempuan juga begitu. Perempuan pun juga dalam dua kutub ekstrim ya nanti pada akhirnya. Jangan sampai Anda sholat juga asal saja. Tapi ketahuilah, waktu Anda melakukan sholat, tidak harus pakai mukena yang resmi itu. Tapi Anda cukup membiasakan dengan baju-baju. Hendaknya baju Anda sudah Anda desain, kalau Anda pengen sholat seketika itu juga bisa. Cukup baju solehah begini ini. Menurut yang penting telapak. Apa yang penting wajah ini pas menutup rambut. Batas rambut. Kemudian biasanya ini lebih terbuka, tinggal ditarik sedikit. Anda sudah pakai baju biasa, tidak harus pakai mukena. Sebab ada yang mengatakan kalau pakai mukena enggak sah. Subhanallah. Mukenanya itu mukena tahun 80. Warnanya enggak karu-karuan. Dijahit 16 jahitan. Sudah panasnya enggak kira-kira. Bagaimana khusyuk mau sholat? Ya, jadi ada mukena. Kemudian itu aurat di dalam sholat. Di luar sholat yang ditanyakan. Kemudian yang kedua dulu dah. Aurat nadhar. Mungkin di luar sholat dulu oke lah. Adapun di luar sholat sama. Laki-laki yang wajib Anda tutup. Bukan yang tidak boleh dilihat. Yang wajib Anda tutup sebagai kaum laki-laki adalah di saat Anda ketemu manusia yang wajib. Kalau Anda hidup sendiri, lain cerita. Nggak pakai baju misalnya, makruh saja. Kalau Anda orang di hammam, di toilet, itu ada buang. Lepas baju, makruh saja, tidak. Nah, di saat ketemu dengan manusia, biarpun itu anakmu sendiri, kecuali istri. Suami istri nggak pakai aurat-auratan. Bebas. Tapi di kamar saja. Ya. Nah, di saat ketemu orang, antara pusat dengan lutut. Itu juga sama, harus ada etikanya dong. Masa ketemu Pak Presiden, Gubernur pakai kolor ya, Anda ini berlebihan. Nah ini ada adab semuanya, tadi kita sebut dalam mukadimah. Tapi seorang perempuan, auratnya perempuan, kita harus adil, jujur, menyampaikan pesan ulama. Fatwa ulama adalah sanjungan terhadap perempuan adalah, memang pendapat pertama adalah sanjungan dahsyat kepada perempuan. Bahwa aurat perempuan sekujur tubuhnya. Maka pendapat yang pertama dikukuhkan di dalam madhab kita Syafi'i khususnya, apalagi madhab lain juga, sekujur tubuhmu harus ditutup di depan kaum laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi. Sekujur tubuh mendapat yang pertama. Maka ini adalah pendapat pertama, memang penghargaan tinggi bahwasanya di dalam dirimu memang ada daya goda, seperti yang bertanya tadi. Godaan muka adalah lebih dahsyat dari yang lainnya. Ya mungkin perasaan Anda sebagai seorang perempuan, tapi bagi laki-laki enggak muka tok yang menggoda. Semuanya, betis juga menggoda. Nah, tapi kalau sudah laki-laki jelalatan itu jalang, orang sudah pakai cadar. Ini sudah dihayalkan melihat matanya, oh lentik banget. Jangan-jangan, wah ini cantik. Ini bisa saja begitu. Makanya menjadi masalah ini babnya beda. Yang penting ini bukan masalah Anda dilihat atau tidak dilihat. Anda punya kewajiban untuk menutup sekujur tubuh Anda. Ini pendapat yang dikukuhkan. Pendapat kedua, menutup wajah cadar hanya sekedar sunnah. Tapi selain itu wajah dan telapak tangan wajib. Nah pendapat kedua ini, saja kita hadirkan pendapat ulama. Maksudnya Anda jangan terlalu kaku,
harus mengatakan bercadar. Maka ini adalah nasihat buat Anda yang tidak bercadar. Itu jangan alergi dengan orang bercadar, karena dia mengambil yang lebih sempurna. Anda tidak boleh merendahkan orang yang bercadar. Anda nggak boleh, wah apa-apaan tuh, enggak. Biarpun mungkin ada sekelompok di kampung mana perempuan nakal pakai cadar semuanya. Jangan disalahkan cadarnya. Dia orang yang menggunakan cadar untuk kenakalan mereka. Atau ada kelompok akidah yang sesat misalnya pakai cadar semuanya. Ya jangan salahkan cadarnya. Itu yang salah yang pakai orangnya. Jadi Anda yang tidak bercadar, jangan mencaci yang bercadar. Apalagi ini, yang bercadar pun juga demikian. Anda jangan mencaci yang tidak bercadar, lalu sombong. Apaan tuh? Selagi ulama mengatakan ada kok, diizinkan para ulama membuka wajahnya. Tentunya wajah itu sendiri harus dijaga agar tidak dengan dandanan yang menunjukkan kalau dia tabarruj. Tabarruj itu mungkin sederhananya menor. Buat pusing cermin tuh. Cerminnya pusing intinya. Apaan nih? Gitu loh. Cermin orang. Ini yang jadi kalau wajar saja sah. Makanya nanti kalau kita hubungkan dengan hadis-hadis yang lain, perempuan yang memang membuka wajahnya tetap harus dia menjaga kehormatannya. Baik. Kemudian untuk telapak kaki di dalam sholat memang harus ditutup. Tidak boleh kebuka dari atas, dari kiri kanan. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Misalnya dari atas kelihatan dari bawah, ini ada tetap sah sholatnya. Biarpun kita laki-laki nggak boleh lihat, ini babnya beda. Ini bab wajibnya Anda menutup. Nah kemudian urusan kaki di luar sholat, Urusan kaki di luar sholat memang ada perbedaan dalam hal ini. Sama kasusnya dengan wajah. Jika memang kegiatan Anda rapat, padat semuanya, susah dengan kaos kaki, maka di saat susah dengan kaos kaki, Anda bisa melepas kaos kaki. Tapi di saat Anda menduga bahwasanya nanti bakal kaum pria melihatku, Anda pakai kaos kaki lagi. Bukan itu orang pelin-pelan, menyesuaikan keadaan. Musim hujan, gerimis becek, musim dingin, pakai kaos kaki, lembab, semuanya, masuk angin nanti. Ya, tapi pakai sepatu enggak apa-apa, bagus. Jadi disesuaikan saja, yang jelas telapak kaki, ada sebagian para imam mengatakan, kaki adalah bukan termasuk bagian aurat ya, sehingga boleh terlihat, biarpun itu bukan pendapat yang dikukuhkan, tapi di hari ini sudah sangat luar biasa jika saudari kita cukup menutup aurat, biarpun masih terbuka wajah dan telapak kakinya, serta telapak tangannya. Di hadapan kita adalah saudari kita yang perlu kita doakan, perlu kita sayang, kita cintai, saudari kita yang dia itu adalah jalan-jalan pakai baju tidur. Itu yang perlu dikasihani. Atau seharusnya baju di kamar mandi dipakai baju ke pasar. Sehingga bajunya pakai celana pendek. Ini kan yang perlu didoakan ya. Saudari-saudariku yang mendengar suara ini, yang Anda belum biasa menutup aurat dengan serius, ayo bergegas, belajar menutup aurat karena Allah. Jangan merendahkan. Pakai cadar, merendahkan orang yang tidak pakai cadar. Bahkan pakai cadar pun Anda tidak boleh merendahkan orang yang belum menutup aurat. Yang pakai celana pendek sekalipun. Anda tidak boleh merendahkan, bukan budaya kita. Bukan ajaran Nabi. Tolong, hei yang punya cadar. Jangan Anda merendahkan saudara-saudari yang belum pakai cadar. Bisa saja dia menangis. Atau saudari yang belum menutup aurat, yang masih buka sebagian badannya. Dia sebenarnya menangis, hanya belum bisa saja. Anda yang tidak pakai cadar, Anda yang sudah pakai cadar, jangan rendahkan mereka. Sebab kalau Anda merendahkan berarti yang kotor hati Anda. Apalagi Anda yang tidak pakai cadar. Apalagi Anda yang sudah tidak menutup aurat, merendahkan yang bercadar. Dengan bahasa congkaknya, yang pentingkan hati. Innalillah. Berarti Siti Aisyah hatinya busuk dong, harus Siti Fatimah. Ulama ini solehah yang pakai cadar, hatinya busuk semuanya. Ada sudah nggak pakai cadar, nggak pakai menutup aurat, buka kerudung dan sebagainya, pakai bahasa congkak. Yang pentingkan hatinya. Maksudnya apa? Ente ini jelek. Yang penting kayak saya ini loh, nggak pakai kerudung tapi hati bagus. Ini kan bahaya, kecongkaan yang tersembunyi. Yang pakai cadar nggak boleh merendahkan, yang tidak pakai cadar bahkan yang belum menutup aurat, apalagi Anda yang belum menutup aurat, insaf itu saja. Tapi jangan sok. Lalu berkata, yang penting hati. Ya salam. Hati. Ya salam. Masya Allah. Hati ente kayak siapa? Belum ente sadar sudah merendahkan orang yang menutup aurat. Seolah mengatakan, yang penting kan hati. Kayak ente nggak penting pakai cadar. Kalau memang dia hatinya bersih, nggak akan bisa ngomong begitu. Oh iya. Yang penting hati, maknanya apa? Kalau memang saya belum pakai cadar, paling tidak. Saya tidak boleh merendahkan orang, mencaci orang. Lah sudah nggak menutup aurat, atau yang merendahkan, yang penting hati, nggak. Kalau dilanjutkan nggak perlu pakai begini-begini ini. Lah kalau bandingannya adalah
Mana yang lebih bagus? Hatinya pendengki, tapi pakai cadar, atau enggak pakai cadar? Enggak, hatinya pendengki menutup, hatinya pendengki pakai cadar, atau pakai baju celana pendek, tapi dia baik hati. Ini perbandingan enggak sehat. Ya, perbandingannya begitu kalau Anda bisa membandingkan. Gimana jika ada orang pakai cadar, hatinya busuk, dibanding dengan yang pakai cadar, hatinya bersih. Gitu dong. Sama, itu pakai katok pendek perempuan, celana pendek. Mana lebih bagus? Dia pakai celana pendek, tapi hatinya adalah bagus, sama celana pendek, hatinya busuk. Begitu perbandingannya sehat. Nah, kalau ada orang, gimana celana pendek, tapi baik hati, nggak pernah prasangka buruk dan sebagainya. Tapi itu pakai cadar hatinya busuk, jawabannya adalah semoga yang pakai cadar hatinya busuk, berkat cadarnya hatinya besok bersih. Semoga yang katokan pendek itu, celana pendek itu, yang sudah baik hati itu, semoga dengan kebaikan hatinya, besok sadar pakai baju yang menutup aurat. Itu jangan merendahkan. Ini kok gaya merendahkan, yang penting hati. Ya innalillah. Kok serem banget orang itu. Kalau Anda pernah mendengar, doakan. Karena dia di saat ngomong begitu tidak sadar bahasanya. Dia adalah sudah kotor hati karena